CEO cantik sembuh total dari kanker stadium akhir berkat minuman dari pemuda miskin. Balasannya jadi istrinya. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit pagi Jakarta selalu tampak berwarna abu-abu, seakan menyimpan rahasia kesibukan dan kegelisahan manusia yang berdesakan di bawahnya. Kota itu tidak pernah benar-benar tidur. Suaranya, hiruk-pikuknya, debunya, ambisinya, semua berputar menjadi satu kesan yang sulit didefinisikan. Namun begitu mempengaruhi nasib setiap orang di dalamnya. Di tengah keramaian kota metropolitan itu, berdiri sebuah gedung perkantoran kaca mengkilap setinggi 40 lantai. Dalam gedung itulah seorang wanita muda, elegan, dan berwibawa sedang memimpin imperium teknologi yang menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di negeri ini. Wanita itu bernama Berlin Asteravia Putri, usia 29 tahun, CEO termuda yang pernah memimpin perusahaan tersebut sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu. Pagi itu, Berlin berjalan memasuki lobi gedung dengan langkah mantap, diiringi para staf yang terbiasa menunduk hormat setiap kali ia lewat. Gaun kantoran elegan dengan potongan sederhana membalut tubuhnya, rambut hitam panjangnya diikat rapi, dan wajahnya terlihat sempurna tanpa celah. Semua orang yang melihatnya dari kejauhan akan menganggap hidupnya sempurna. Kecantikan, kecerdasan, kekayaan, kekuasaan. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ia tanggung sendirian. Saat memasuki lift pribadi, Berlin menarik napas panjang, menahan sakit yang berdenyut pelan di dadanya. Tapi ia menutupinya dengan keanggunan yang sudah dilatih bertahun-tahun. Begitulah hidup Berlin, terlihat kokoh, padahal rapuh. Lift berhenti di lantai 38. Ruang kerjanya luas, dinding kaca menampilkan panorama gedung-gedung pencakar langit. Namun meski pemandangannya mahal, ruangan itu tetap saja terasa dingin dan sunyi, seperti isi hati pemiliknya. Berlin meletakkan tasnya, duduk di kursi, dan membuka laptop. Baru 2 menit berlalu, pintu diketuk pelan. Masuk. Seorang wanita kira-kira seusianya melangkah masuk. Anggun, rapi, profesional. Dialah Wulan, tangan kanan Berlin, sekaligus sahabat sejak mereka kuliah. Setidaknya, demikian yang Berlin percayai selama ini. Namun di balik tatapan lembut itu, tersimpan sesuatu yang hanya diketahui oleh Wulan sendiri. Iri, ambisi, dan luka yang mengendap bertahun-tahun. Pagi, Berlin, sapa Wulan begitu ramah. Jadwal rapat jam 9 sedikit dimajukan. Dan kamu diminta meninjau hasil proyek divisi Nordtech. Berlin mengangguk tanpa menatapnya. Baik. Kamu kelihatan kurang enak badan. Mau pesankan sup hangat? Tidak perlu. Wulan memperhatikan Berlin lebih lama. Ada lingkar hitam samar di bawah matanya. Bahunya tampak lelah. Tapi yang lebih mencolok adalah cara Berlin menahan napas saat rasa sakit datang sesekali. Sakit yang Berlin rahasiakan dari semua orang. Wulan tersenyum tipis. Baik, tapi kabari aku kalau butuh sesuatu. Berlin hanya menjawab dengan anggukan pelan. Pintu tertutup kembali, meninggalkan Berlin dalam kesunyian. Ia menyandarkan tubuh sejenak, memejamkan mata. Belakangan, rasa sakit itu semakin sering datang. Tubuhnya terasa makin berat. Ia mengira hanya kelelahan. Ia selalu punya alasan untuk menolak realitas. Dan di sisi lain kota, tepat pada saat Berlin mencoba mengatur napasnya, dunia yang berbeda sedang menjalani kisahnya sendiri. Jauh dari gedung-gedung kaca dan kemewahan kursi kerja kulit import, di sebuah gang sempit daerah pinggiran Jakarta, seorang pemuda sedang mendorong gerobak kecil berisi kayu bakar dan peralatan tukang. Pemuda itu bernama Rangga Wirawan, 25 tahun, putra kampung yang lahir dari keluarga sederhana dan besar tanpa keistimewaan apapun selain hatinya yang jujur. Rangga bekerja serabutan, kadang menjadi buruh panggul pasar, kadang membantu warung sekitar, kadang memperbaiki barang rumah warga dengan imbalan sekadarnya. Hidupnya keras, tapi ia menjalani semuanya dengan senyum. Pagi itu, gerobak yang ia dorong berhenti di depan rumah kontrakan kecil bercat kusam. Dari dalam terdengar suara batuk seorang wanita paruh baya. Bu, ini Rangga bawain sarapan. Ia mengetuk pelan sambil membuka pintu.
Uduk sama tempe orek kesukaan ibu. Wanita itu tersenyum lemah. Ibu Rangga sudah lama sakit-sakitan, dan kondisi ekonomilah yang membuatnya belum bisa mendapat pengobatan layak. Kamu belum makan, nak? Nanti saja, Bu. Yang penting ibu dulu. Rangga membantu ibunya duduk, lalu menyuapinya perlahan. Dalam kesederhanaan itu, ada kasih yang hangat dan tulus, yang tidak pernah rumit dan tidak pernah meminta balasan. Setelah ibunya selesai makan, Rangga berdiri dan mengambil sebuah kotak kayu kecil di rak. Di dalamnya terdapat beberapa bahan herbal, jahe merah, kunyit, madu asli, jeruk nipis. Semua adalah warisan dari almarhum ayahnya yang dulu dikenal sebagai pramu jamu sederhana. Ayahnya pernah berkata, Allah menyembuhkan lewat apapun yang ia kehendaki. Kadang lewat daun, kadang lewat usaha, kadang lewat manusia. Rangga memegang jahe itu sejenak, merasakannya dengan penuh hormat. Bu, nanti sore aku bikinin minuman jahe madu lagi ya. Ibunya mengangguk. Jangan capek sendiri, nak. Rangga tersenyum. Rangga kuat, Bu. Demi ibu, Rangga selalu kuat. Setelah memastikan ibunya bisa istirahat, ia keluar membawa tas berisi peralatan kerja. Hari itu ia mendapat panggilan memperbaiki atap warung dekat terminal. Tidak banyak upahnya, tapi cukup untuk membeli sedikit obat dan kebutuhan dapur. Langkah Rangga menyusuri gang dengan sikap rendah hati. Ia menyapa setiap orang yang ia lewati. Pagi, Mang Udin. Pagi, Rang. Semangat amat, iya? Kalau nggak semangat, nanti rezekinya kabur, Mang. Tawa ringan pecah di gang sempit itu. Di balik kesederhanaannya, Rangga memiliki daya hidup yang sulit dicari di tempat lain. Keringat yang menetes bukanlah beban baginya. Ia bekerja bukan hanya demi hidup, tetapi demi orang yang ia cintai. Dunia Rangga mungkin miskin, tapi hatinya penuh. Sebuah kontras yang begitu jauh dari dunia Berlin, yang penuh kemewahan tetapi kosong. Di ruang rapat lantai 38, Berlin mendengarkan pemaparan para direktur dengan ekspresi datar. Mereka membahas nilai investasi, inovasi perangkat baru, dan masalah dalam divisi riset. Namun fokus Berlin mulai kabur. Setiap suara terdengar seolah jauh. Ruangan terasa berputar pelan. Ia mencoba duduk lebih tegap, menahan denyut di dadanya. Beberapa kali ia meremas jari untuk mengalihkan rasa sakit. Berlin, bagaimana menurutmu? Tanya salah satu direktur. Berlin membuka mulut, namun suaranya nyaris tak keluar. Saya setuju. Tapi pastikan evaluasi lanjutan dilakukan. Direktur itu mengangguk, tidak menyadari betapa berat bagi Berlin untuk mengucapkan kalimat sesederhana itu. Setelah rapat selesai, Berlin kembali ke ruangannya. Begitu pintu menutup, ia terhuyung, memegang tepi meja agar tidak jatuh. Sesaat kemudian ia duduk dan memijit pelipis. Ia meraih segelas air, tapi tangannya sedikit gemetar. Kenapa tubuhku seperti ini akhir-akhir ini? Gumamnya lirih. Sakit itu bukan lagi sekadar lelah. Ia merasakannya semakin sering, semakin dalam. Seolah tubuhnya ingin menyampaikan sesuatu yang ia abaikan bertahun-tahun. Namun seperti biasa, Berlin menepisnya. Dalam hidupnya, tidak ada ruang untuk terlihat lemah. Ia membuka laporan keuangan, mencoba fokus. Tapi rasanya sulit. Ada sesuatu yang menyita pikirannya, rasa sunyi yang semakin menekan hari demi hari. Meski dikelilingi banyak orang, Berlin tetap sendirian. Hidupnya dipenuhi jadwal rapat, investor, media, persaingan, target, bukan tawa keluarga, bukan hangatnya percakapan, bukan sentuhan kasih sayang. Ia punya segalanya, tetapi kosong. Tak pernah ia duga, suatu hari seseorang dari dunia berbeda, yang bahkan tidak bisa ia bayangkan, akan datang dan mengubah hidupnya secara drastis. Sementara itu, setelah bekerja hampir seharian, Rangga pulang dengan baju basah oleh keringat. Ia membeli sedikit lauk untuk makan malam, lalu berhenti di pasar kecil dekat rumah. Di sana, ia membeli jahe merah, madu, dan jeruk nipis seadanya. Pedagang jamu di pasar itu menyapa ramah. Buat ibumu lagi, Rang? Rangga mengangguk. Iya, Bu. Alhamdulillah ibunya agak baikan beberapa hari ini. Si pedagang tersenyum.
Jamu itu bukan cuma soal bahan, Nak, tapi juga soal siapa yang meracik. Kalau tangannya tulus, insya Allah manfaatnya lebih. Rangga hanya membalas dengan senyum. Ia tidak merasa istimewa. Ia hanya ingin ibunya sembuh. Itu saja. Setelah membayar, ia melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah gang, ia berhenti sejenak melihat anak-anak kecil berlarian sambil tertawa riang. Tawa itu membuat dadanya hangat. Hidup mungkin tidak adil, tetapi selalu ada celah kecil yang memunculkan kebahagiaan. Saat itulah, tanpa sadar, Rangga berdoa dalam hati, "Ya Allah, izinkan aku terus kuat merawat ibu. Apapun jalannya, aku terima." Dan doa itulah yang entah bagaimana akan membawanya ke sebuah perjalanan panjang, sebuah takdir yang bahkan tidak pernah ia impikan. Malam itu, Berlin pulang larut. Di mobil mewahnya, ia memandangi jendela, melihat kota yang penuh cahaya. Namun bagi Berlin, cahaya itu terasa redup. Ia menghela napas panjang, merasakan nyeri menusuk di punggung. Nafasnya pendek dan berat. Namun ia tetap memerintahkan supir untuk melaju. Rumahnya besar, mewah, dan sunyi. Saat tiba, ia melepas sepatu dan menjatuhkan tubuh di sofa, membiarkan kelelahan menelan kesadarannya perlahan. Ia tidak sadar bahwa di suatu tempat, dalam rumah kecil jauh dari kemewahan ini, hidup seorang pemuda yang suatu hari nanti akan menjadi alasan ia mampu tersenyum. Berlin menatap langit-langit rumahnya, lalu menutup mata. Kesendirian seperti menekan dada. Ia tidak tahu bahwa dunia yang jauh berbeda sedang dipersiapkan untuk bertemu dengannya. Dua jalan hidup, dua nasib, dua hati yang sama-sama terluka, berada di garis takdir yang perlahan mendekat. Dan esok hari, gelombang besar yang akan mengubah hidup mereka mulai bergulir tanpa bisa dihentikan. Dua dunia ini belum berjumpa. Tapi takdir sudah mengintai di balik sudut waktu. Dan itu hanya permulaannya. Pagi itu, langit tampak lebih pucat dari biasanya. Jakarta seperti kehilangan warnanya. Seakan tahu bahwa hari itu akan mengubah hidup seseorang secara permanen. Berlin bangun dengan kepala berat, tubuh lemas, dan napas yang tidak teratur meski ia tidak melakukan apapun semalam. Ia berdiri perlahan dari tempat tidur, merasakan lantai dingin menembus telapak kakinya. Dengan susah payah, ia berjalan menuju kamar mandi, memandangi wajahnya di cermin. Pucat, lelah, kurus. Bahkan tanpa alat medis pun, tubuhnya sedang berbicara, dan Berlin terus menolak mendengarkan. Rasa cekit kecil muncul lagi di dadanya. Berlin memegang pinggiran wastafel agar tidak jatuh. Ia mengatur napas pelan, mencoba mengatasinya dengan kekuatan yang tersisa. Harusnya aku cuma kecapean, gumamnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Selalu begitu, selalu menyangkal. Sejak ayahnya meninggal, Berlin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk berhenti sejenak. Mengurus perusahaan, mengatasi para investor yang meragukannya, memastikan ribuan karyawan tetap mendapatkan gaji, dan menjaga reputasi ayahnya agar tidak jatuh. Semua itu membuatnya menolak tubuhnya sendiri. Namun hari itu, ia tahu tidak bisa lari lagi. Sebab rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Berlin mengambil ponsel dan menghubungi asistennya. Siapkan mobil. Saya mau ke rumah sakit. Tapi jangan umumkan ke siapapun. Perintah tegas itu menandakan satu hal. Ia ingin tetap terlihat kuat, meski tubuhnya tidak lagi mendukung. Rumah sakit swasta paling mewah di Jakarta menyambut kedatangannya dengan penjagaan ketat. Hanya beberapa dokter senior yang tahu kedatangan Berlin. Ia meminta pemeriksaan lengkap, tanpa ada nama, tanpa identitas, tanpa publikasi. Ia duduk sendirian di ruangan khusus VIP, meremas jari-jari tangannya. Baginya, ini bukan cuma pemeriksaan kesehatan. Ini semacam kejujuran yang selama ini ia hindari. Setelah menunggu hampir sejam, seorang dokter onkologi senior masuk dengan wajah serius. Berlin, hasil pemeriksaannya sudah keluar. Berlin mengangguk pelan. Silakan. Dokter itu membuka map, membaca perlahan, lalu mengangkat tatapan ke arah Berlin. Suaranya lembut, namun tegas. Kami menemukan adanya pertumbuhan sel ganas yang sudah menyebar ke beberapa bagian tubuh. Ini kanker, stadium akhir. Waktu seakan berhenti. Kalimat itu menggema berkali-kali di kepalanya. Kanker, stadium akhir.
Kanker, stadium akhir. Kanker, stadium akhir. Berapa lama? Berlin bertanya lirih, suaranya bahkan tidak terdengar seperti dirinya sendiri. Kami tidak bisa memastikan secara tepat. Dokter menelan ludah, berat. Tapi berdasarkan kondisi dan penyebaran, mungkin beberapa bulan. Beberapa bulan. Batas kehidupan yang begitu dekat dan menakutkan. Gedung-gedung pencakar langit, saham-saham, rapat penting, reputasi, kekayaan, semuanya tiba-tiba tidak ada artinya. Semua ambisi yang ia pertahankan selama ini runtuh dalam sekejap. Berlin mengambil napas panjang, namun dadanya semakin sesak. Tidak ada cara lain, tanyanya lagi, seakan ia masih punya kesempatan untuk membalikan takdir. Kami bisa memberi perawatan, obat-obatan terbaik. Tetapi, kemungkinan sembuh total hampir tidak ada. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantamnya untuk kedua kalinya. Berlin menunduk. Seluruh tubuhnya gemetar halus. Jari-jarinya mencengkeram rok kerjanya. Ia tidak menangis. Tidak, Berlin tidak pernah menangis di depan siapapun. Tapi kepalanya terasa kosong. Dunia di sekelilingnya seperti mengecil. Kamu harus tenang, Berlin, suara dokter kembali terdengar. Kanker stadium akhir bukan akhir dari segalanya, tapi kamu harus realistis. Berlin hanya mengangguk pelan. Realistis? Kata itu terasa menyakitkan. Ia berdiri perlahan. Terima kasih, dokter. Tolong rahasiakan semuanya. Tentu, jawab dokter itu, meski hatinya berat melihat wanita muda sesempurna dan setangguh Berlin menerima vonis yang begitu berat. Dalam perjalanan pulang, Berlin duduk diam di kursi belakang mobil. Kota yang biasanya tampak megah kini tampak asing. Lampu-lampu jalanan terasa seperti bayangan samar yang tidak punya arti. Ia memandang keluar jendela, menahan napas agar tidak pecah terisak. Satu kalimat terngiang. Beberapa bulan. Hidupnya yang ia bangun sejak kecil. Semua kesuksesan, semua ambisi, akan berakhir dalam hitungan bulan. Untuk apa selama ini aku berjuang? Bisiknya sendirian. Supirnya sesekali melirik melalui kaca spion, cemas karena biasanya Berlin selalu duduk tegak membalas email atau memeriksa laporan. Kali ini, Berlin hanya diam seperti patung tanpa nyawa. Saat sampai di rumah, Berlin langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia membiarkan tubuhnya ambruk ke lantai kamar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menangis. Bukan karena tekanan, bukan karena pekerjaan, tetapi karena ketakutan yang benar-benar nyata, kematian. Ia menutup wajah dengan tangan. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sampai di sini, bisiknya getir. Begini saja hidupku berakhir. Ia terisak makin keras, menundukkan kepala hingga rambutnya jatuh berantakan. Ia memeluk lututnya, membiarkan seluruh ketakutan yang dipendam bertahun-tahun akhirnya pecah. Tak ada yang mendengarnya. Tidak ada seseorang yang bisa ia peluk. Tidak ada pundak untuk bersandar. Tidak ada yang memeluknya kembali. Pada akhirnya, Berlin hanya punya dirinya sendiri. Dalam kesunyian itu, Berlin sadar satu hal. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada jabatan yang bisa menundukkan penyakit. Tidak ada kekuasaan yang bisa membeli umur. Ia benar-benar sendiri. Sementara Berlin menghadapi badai paling besar dalam hidupnya, kehidupan Rangga justru penuh kesibukan sederhana. Setelah mengurus ibunya dan membersihkan rumah, ia duduk di teras sambil menumbuk jahe merah dalam alat batu peninggalan ayahnya. Aroma jahe yang segar menyebar ke seluruh rumah. Sore itu, Rangga ingin membuat minuman herbal untuk ibunya, campuran jahe, madu, dan jeruk nipis, ramuan sederhana yang diajarkan ayahnya. Sudah lama ia percaya bahwa rezeki tidak selalu berupa uang, tapi kemampuan untuk membantu orang lain. Putaran hidup selalu bergerak tanpa bisa ditebak. Saat ia sedang menyiapkan minuman itu, tetangga sebelah memanggilnya. "Rang, besok bisa tolong bantu saya antar ke rumah sakit? Anak saya demam tinggi." "Tentu, Bu. Besok pagi saya antar." Rangga selalu begitu, membantu siapapun tanpa hitung-hitungan. Dunia baginya bukan soal siapa yang kaya dan siapa yang miskin, tapi soal siapa yang masih mau menolong orang lain. Ia tak pernah tahu bahwa tak lama lagi, ia akan bertemu seorang wanita dari dunia yang berbeda.
Pertemuan itu akan sangat aneh, tak terduga, dan mengubah hidup mereka berdua. Dan minuman jahe yang ia aduk sore itu, sederhana, murah, dibuat dengan penuh ketulusan, akan menjadi kunci dari takdir yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Malam itu, Berlin duduk di tepi tempat tidur dengan mata bengkak. Kepalanya berat, tubuhnya lemah. Namun pikiran buruk terus menghantam seperti gelombang. Ia membuka ponsel dan membaca ulang email pekerjaan, lalu menutupnya lagi. Tidak ada semangat yang tersisa. Semua ambisinya kehilangan makna. Ia menatap pantulan dirinya di kaca kamar, wajah pucat yang tidak lagi mencerminkan CEO ternama. "Apa aku akan mati sendirian?" Suaranya pecah. Pertanyaan itu menghantam hatinya paling keras. Berlin tidak memiliki keluarga. Ayahnya meninggal. Ibunya pergi sejak ia kecil. Tidak ada suami, tidak ada anak, tidak ada siapapun. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Wulan masuk. "Berlin, besok aku jemput pagi-pagi. Kita sarapan bareng, ya?" Berlin membaca pesan itu lama sekali, tatapannya hampa. Ia mengetik balasan singkat, "Baik." Namun hatinya berkata lain. Wulan tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang tahu apa-apa. Berlin menatap langit malam melalui jendela besar. Mencoba mencari kekuatan dalam gelap. Mencoba berpegangan pada sisa harapan tipis yang hampir hilang. Ia tidak tahu bahwa seseorang, pemuda sederhana yang hidup jauh dari dunianya, akan datang membawa sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di sekitarnya. Ketulusan. Takdir sedang menyiapkan perjumpaan yang mengubah segalanya. Bukan hari ini, bukan besok, tapi segera. Dan ketika dua dunia yang sama sekali berbeda itu bertemu, hidup Berlin akan mengambil arah yang tidak pernah ia kira. Berlin selalu menganggap dirinya sebagai seseorang yang sangat memahami dunia, atau lebih tepatnya, dunia yang ia bangun sendiri. Rapat-rapat penting, konferensi internasional, keputusan miliar rupiah, gedung tinggi berlapis kaca, dan para eksekutif dengan wajah penuh ambisi. Namun hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seolah berada di dunia yang bukan miliknya. Bukan karena ia tidak sanggup menghadapi masalah, tetapi karena masalah yang tengah ia jalani bukan lagi tentang urusan bisnis. Ini bukan tentang angka, bukan tentang prestise, bukan tentang gelar CEO termuda di perusahaannya. Ini tentang hidup dan mati, dan anehnya, justru urusan itu membuat seluruh pencapaian yang ia banggakan tampak seperti debu yang tidak ada nilainya. Hari itu Berlin harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Dokter meminta beberapa tes tambahan, karena hasil sebelumnya menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai harapan. 5 bulan sudah ia bertahan dengan kemoterapi berat. Tubuhnya semakin kurus, rambutnya banyak rontok, kulitnya pucat, bahkan suaranya sering bergetar ketika berbicara. Namun Berlin selalu berusaha tampil kuat di depan karyawan dan media. Ia tidak ingin dikasihani. Ia CEO, bukan pasien yang meminta belas kasihan. Itu prinsipnya. Tetapi di ruang tunggu rumah sakit yang sunyi, prinsip semacam itu seringkali tidak mampu bertahan. Ia duduk sendirian, hanya ditemani dentingan alat rekam jantung dari ruangan sebelah. Bau obat-obatan menusuk hidung. Lampu putih di atas kepalanya menyorot tanpa ampun, membuat wajahnya semakin terlihat lelah. Ia memegang map berisi hasil pemeriksaan sebelumnya yang dilapisi plastik bening. Di dalamnya terdapat kenyataan pahit, kanker stadium akhir yang sulit dikendalikan. Berlin mengembuskan napas panjang, memejamkan mata, mencoba membungkam suara ketakutan yang terus memukul dinding hatinya. "Aku kuat," gumamnya lirih. "Aku harus kuat." Namun pikirannya tak bisa berhenti mengembara. Ia teringat perkataan dokter 2 minggu lalu bahwa harapan sembuh masih ada, tetapi sangat kecil. Ia teringat bagaimana sahabatnya menangis diam-diam di luar ruangan. Ia bahkan teringat bagaimana dalam satu malam, tatapan para pegawai berubah menjadi penuh kasihan, meski mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Berlin membenci tatapan itu. Ia ingin sembuh. Ia butuh sembuh. Tetapi harapan itu terasa semakin menjauh. Saat Berlin membuka mata, ia melihat seorang pemuda berdiri tidak jauh darinya. Pemuda itu tampak sederhana, kaos polo seharga puluhan ribu, rompi ojo lusuh, celana yang warnanya mulai pudar, dan sepatu yang tampak sering dipakai hingga solnya menipis. Namun pemuda itu tidak tampak hina.
Justru ada keteduhan aneh di wajahnya, seolah beban hidup yang berat tidak membuatnya kehilangan sinar di matanya. Rangga. Pemuda itu berdiri sambil menggenggam termos kecil dan sebuah kantong plastik berisi botol kaca. Ia tampak resah, terus menatap arah tangga darurat seakan menunggu seseorang. Sampai seorang wanita renta, yang tampaknya ibunya, berjalan pelan dari arah lift. Rangga langsung sigap menghampiri, memapah ibunya, mengatur napas wanita itu agar tidak terlalu terengah. Melihat itu, Berlin tanpa sadar menatap lebih lama. Ada sesuatu pada pemuda itu yang berbeda dari sebagian besar orang di ruang tunggu ini. Ia tidak tampak putus asa, meski jelas hidup tidak berpihak padanya. "Ibu istirahat dulu, ya," kata Rangga lembut kepada ibunya. "Minum jamunya, Bu. Biar hangat." Berlin menangkap itu. Kata jamu membuatnya sedikit terusik. Ia melihat pemuda itu menuangkan minuman berwarna kekuningan pekat ke dalam gelas plastik kecil, lalu meniup sedikit sebelum menyerahkannya pada ibunya. Aroma jahe menyeruak samar. Wanita itu meminum jamu itu perlahan. Wajahnya yang tadi pucat tampak sedikit lebih segar. Rangga tersenyum lega. Berlin mendadak merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Bukan karena kanker, bukan itu. Tetapi karena rasa iri yang sangat halus, yang bahkan ia sendiri tidak menyadarinya. Iri karena pemuda itu bisa merawat ibunya dengan kelembutan tulus. Sementara ia bahkan tidak tahu bagaimana rasanya menerima care seperti itu dari seorang keluarga. Orang tuanya sibuk sejak ia kecil. Ia tumbuh dalam dinginnya rumah besar yang lebih mirip hotel. Saat Berlin memalingkan wajah, Rangga tiba-tiba menyapanya. "Mbak, apa menunggu dokter juga?" tanyanya sopan. Berlin menoleh. Ia hampir menjawab dengan judul CEO seperti biasanya. Tetapi di tempat itu, rumah sakit, gelar semacam itu tidak ada gunanya. "Iya," jawab Berlin pendek. "Lagi nunggu hasil." Rangga tersenyum ramah, tidak menghakimi, tidak menatap kasihan, hanya ramah. "Semoga hasilnya membaik, ya." Kalimat sederhana yang entah kenapa terasa lebih menenangkan daripada kata-kata panjang para dokter. Berlin sedikit mengangguk. "Terima kasih." Namun ia tidak berhenti di situ. Ia melihat termos Rangga, lalu bertanya tanpa terlalu memikirkan nadanya yang terdengar sedikit skeptis. "Itu tadi jamu? Kamu racik sendiri?" "Iya, Mbak," jawab Rangga santai. "Buat ibu. Biar tubuhnya agak kuat. Ibu lagi sakit lambung soalnya." Berlin mengerutkan kening. "Kamu percaya begitu saja minuman begitu bisa membantu?" Rangga mengangguk sambil tersenyum kecil. "Kalau dibuat dari tangan orang yang sayang, kadang jadi lebih manjur, Mbak." Ucapan itu membuat Berlin tertegun sesaat. Ia tidak percaya pada hal-hal sederhana semacam itu. Ia percaya pada obat mahal, pada dokter spesialis paling bergengsi, pada penelitian medis internasional, pada hal-hal ilmiah dan terukur. Tapi saat melihat wajah lembut Ibu Rangga, ia mulai mempertanyakan pikirannya sendiri. Rangga lalu menatap Berlin dengan ragu-ragu. "Kalau Mbak berkenan, saya bisa buatin juga. Bukan buat nyembuhin, tapi buat bantu jaga stamina. Mbak kelihatan lelah banget." Nada itu tidak merendahkan, tidak menggurui, tidak memaksa. Tapi bagi Berlin, yang terbiasa menerima nasihat dokter sekelas profesor, ucapan pemuda sederhana itu terdengar seperti candaan yang sulit diterima. Ia mengangkat alis. "Kamu pikir, minuman tradisional bisa ngelawan kanker stadium akhir?" Nada Berlin terdengar pahit, bahkan untuk dirinya sendiri. Rangga tampak terkejut. "Maaf, Mbak. Saya nggak bermaksud." Berlin memotong dengan senyum miring yang hambar. "Kalau bisa, mungkin saya sudah sembuh dari dulu." Diam beberapa detik. Lalu tiba-tiba Berlin menambahkan, setengah mengejek, setengah putus asa. "Kalau minumanmu itu bisa nyembuhin aku mau jadi istrimu sekalian." Rangga terperangah. Ibunya juga menatap Berlin dengan mata membesar. Berlin memalingkan wajah. Ia tidak bermaksud serius. Ia hanya ingin menertawakan nasib pahit yang sudah lama tidak memberinya kesempatan untuk merasa hidup. Ia merasa bodoh setelah mengucapkannya, tetapi ia sudah terlanjur. Rangga menunduk, namun bukan karena tersinggung.
Lebih seperti orang yang tengah mencari respon paling bijak dari ucapan yang terlalu berat. "Mbak, saya bukan dokter," kata Rangga hati-hati. "Saya juga bukan orang hebat. Tapi kalau memang Mbak mau coba, saya bisa buatin. Nggak ada yang saya janjikan. Saya cuma niat bantu." Berlin menatapnya sejenak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia melihat seseorang yang benar-benar bicara dari hati, bukan karena uang, bukan karena status, bukan karena rasa takut kehilangan CEO. Hanya tulus. Namun ketulusan itu justru membuat Berlin semakin takut. Karena jika ia mulai percaya, ia tahu ia akan semakin kecewa ketika akhirnya gagal. Berlin akhirnya berujar, "Sudahlah. Jangan terlalu dipikirin. Aku tadi cuma ngomong sembarangan." Rangga mengangguk. Tetapi dalam hatinya, kata-kata Berlin terpatri sangat dalam. Hari itu berakhir tanpa kejadian berarti. Berlin menjalani pemeriksaan. Rangga mengantar ibunya pulang. Tidak ada momen dramatis. Tidak ada perubahan besar. Tetapi malam itu, keduanya memikirkan hal yang sama. Berlin memikirkan laki-laki sederhana yang berani menawarkan bantuan tanpa pamrih. Sementara Rangga memikirkan wanita kuat yang menutupi ketakutannya dengan senyum dan kata-kata sinis. Dua dunia yang berbeda itu mulai bergerak. Masih jauh dari bertemu kembali. Namun takdir sudah diam-diam menulis garis pertemuan tak terelakkan di antara mereka. Dan tanpa mereka sadari, satu kalimat spontan yang diucapkan Berlin akan menjadi awal dari perjalanan panjang penuh keajaiban, luka, dan harapan baru. Berlin pulang dari rumah sakit dengan tubuh lelah dan pikiran yang jauh lebih kusut daripada sebelumnya. Hasil pemeriksaan baru belum keluar hari itu, tetapi wajah dokter yang memeriksanya sudah memberikan cukup gambaran bahwa kabar baik bukan sesuatu yang layak ia harapkan. Ia memilih duduk di kursi belakang mobil, memandangi jalanan kota yang penuh lampu namun terasa gelap di kepalanya. Setiap gedung yang biasanya membuatnya bangga kini tampak seperti bayangan kosong tanpa makna. Ketika mobil berhenti di parkiran apartemennya, Berlin tidak langsung turun. Ia menatap gedung tinggi tempat ia tinggal, tempat mewah yang dulu membuatnya bangga, kini hanya terasa seperti penjara sunyi. Begitu masuk, apartemen itu menyambutnya dengan kesenyapan yang menusuk. Tidak ada keluarga, tidak ada suara hangat, hanya dentuman jam dinding dan suara pendingin ruangan. Berlin meletakkan tasnya, mengganti pakaian, lalu merebah di sofa. Ia menutup wajah dengan lengan. Dalam pikiran, ia kembali ke momen aneh di rumah sakit. Ketika seorang pemuda sederhana menawarkan bantuan tanpa ragu, tanpa pamrih, bahkan ketika ia sendiri mengejeknya. Dan yang paling mengganggunya adalah kalimat konyol yang ia ucapkan. "Kalau minumanmu bisa nyembuhin aku bakal jadi istrimu." Berlin ingin menertawakan kebodohannya, tapi yang keluar justru embusan napas penuh getir. Apa yang kupikirkan sih? Namun, entah kenapa, bayangan senyum tulus Rangga tidak hilang dari benaknya. Ia menepisnya berkali-kali, tetapi tetap kembali. Ada sesuatu dalam tatapan pemuda itu, ketenangan yang tidak pernah ia temukan dalam lingkungan dingin perusahaannya. Sementara itu, di rumah sederhana jauh dari gedung-gedung megah itu, Rangga tengah merebus jahe di dapur kecil yang dindingnya sebagian sudah retak. Ibunya sudah tertidur di kamar setelah minum jamu. Aroma jahe memenuhi ruangan, membuat udara dingin malam menjadi sedikit hangat. Rangga duduk di kursi plastik sambil memikirkan Berlin. Ia bukan tipe orang yang bisa dengan mudah melupakan sesuatu, terutama ucapan seseorang yang begitu penuh kepedihan meski disampaikan dalam nada sinis. Kata-kata Berlin seperti permohonan putus asa seseorang yang sudah terlalu lelah berjuang. Dan bagi Rangga, itu bukan sesuatu yang pantas dianggap candaan. Dia pasti sangat takut, gumamnya sambil menatap api kecil kompor. Tapi berusaha kelihatan kuat. Rangga tidak tahu siapa Berlin sebenarnya. Ia tidak tahu statusnya, pekerjaannya, ataupun dunia yang mengelilinginya. Yang Rangga lihat di ruang tunggu tadi hanyalah seorang perempuan yang berusaha bertahan. Seseorang yang nyaris menyerah tetapi masih mencoba berdiri. Dan entah kenapa, Rangga ingin membantunya. Bukan karena janji konyol itu, bukan karena ucapan soal jadi istri, tapi karena Rangga merasakan sesuatu yang jauh lebih manusiawi, empati. Sesederhana itu, sesederhana hidupnya sehari-hari. Esok paginya, Berlin bangun dengan kepala pusing.
Ia membuka kulkas, mengambil segelas air mineral, lalu duduk di meja makan yang besar dan bersih tetapi terasa begitu sepi. Tangannya gemetar sedikit saat ia membuka ponsel, membaca pesan dari asistennya. Bu Berlin, meeting dengan investor Jepang dijadwalkan ulang. Dokter dari tim medis perusahaan menanyakan jadwal kemoterapi berikutnya. Ia membaca semuanya tanpa benar-benar menyerap isinya. Lalu tiba-tiba, bayangan Rangga muncul di benaknya lagi. Ia spontan menggeleng, berusaha melupakan. Namun entah kenapa, justru semakin sulit melupakan wajah pemuda itu. Sudahlah, ia merapikan rambutnya yang mulai menipis. Ngapain aku mikirin orang tadi? Dia cuma orang asing. Tapi kata orang asing itu terdengar seperti kebohongan. Sementara Berlin berusaha sibuk dengan rapat, Rangga justru sibuk dengan hal lain. Siang itu, ia kembali ke rumah sakit untuk mengantar ibunya kontrol. Setelah selesai, ia duduk di bangku yang sama di ruang tunggu. Tangannya menggenggam botol kecil berisi jamu racikannya. Rangga tidak berniat mencari Berlin. Ia tahu mereka berasal dari dunia yang berbeda. Tapi dalam hati, ia berpikir, jika takdir mempertemukan mereka lagi, mungkin itu tanda bahwa ia harus melakukan sesuatu. Jika tidak, setidaknya ia mencoba. Namun hari itu, Berlin tidak datang. Meski begitu, benang takdir sudah bergerak pelan. 2 hari kemudian, Berlin kembali ke rumah sakit untuk mengambil hasil lanjutan. Ia memegang mapnya dengan tangan gemetar. Saat ia duduk di koridor, jantungnya berdegup tak beraturan. Kali ini ia sendirian. Ia sengaja tidak membawa asistennya atau siapapun. Ia ingin menghadapi ini sendiri. Namun ketakutannya justru membuatnya berharap ada seseorang yang berkata, "Kamu bakal baik-baik aja." Tapi ia tahu tak ada yang akan mengatakan itu. Saat ia berdiri hendak masuk ke ruangan dokter, sebuah suara familiar terdengar pelan namun jelas. "Mbak Berlin?" Berlin menoleh. Rangga berdiri di ujung koridor, mengenakan pakaian sederhana seperti sebelumnya. Tanpa alasan yang jelas, Berlin merasa dadanya bergetar. Rangga menghampiri dengan langkah teratur, tidak tergesa tetapi juga tidak ragu. "Kebetulan ketemu lagi," katanya dengan senyum yang sama, hangat dan tulus. "Ibu saya kontrol lagi hari ini." Berlin mengangguk. "Oh, begitu." Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi yang jelas, tubuhnya sedikit rileks. Sesuatu tentang kehadiran Rangga membuat dunia yang menekan dadanya terasa sedikit lebih ringan. Rangga menatap map yang digenggam Berlin. "Ambil hasil." Berlin menelan ludah, lalu mengangguk. "Iya." "Takut?" tanya Rangga pelan. Pertanyaan itu sederhana, tetapi hanya itu yang Berlin butuhkan. Ia tidak menjawab, tetapi tatapannya cukup membuat Rangga mengerti. "Kata ibu saya," Rangga tersenyum tipis. "Ketakutan adalah pertanda orang itu masih ingin hidup." Berlin terdiam. Kata-kata itu menghantam tempat yang tepat di hatinya. Mereka tidak berbicara lebih lama. Namun sebelum Berlin masuk ke ruangan dokter, Rangga berkata pelan, "Mbak, kalau mau, nanti saya buatin jamu buat nambah tenaga. Bukan buat nyembuhin, tapi buat bantu badan gak terlalu lemah. Mbak kelihatan capek banget." Berlin membuka mulut, ingin menolak seperti sebelumnya. Namun kata-kata itu tidak keluar. Ia justru menatap Rangga lama. Ada rasa malu ketika ia teringat ucapannya dulu, tentang menjadi istri, tetapi ia menutupinya dengan senyum tipis. "Kita lihat nanti," jawab Berlin singkat, tapi bukan menolak. Setelah berkata itu, ia masuk ke ruangan dokter dengan napas yang sedikit lebih stabil. Hasil yang diberikan dokter bukanlah kabar baik. Perkembangan tumor tidak membaik. Beberapa indikator menunjukkan pergerakan negatif. Berlin mendengarkan penjelasan dokter dengan kepala tertunduk. Ia tidak menangis. Ia hanya diam, seperti boneka tanpa emosi. Namun saat ia keluar dari ruangan, lututnya terasa goyah. Rangga masih duduk di bangku koridor. Ia berdiri begitu melihat Berlin keluar, wajahnya berubah cemas. "Gimana, Mbak?" Berlin tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, dan itu cukup bagi Rangga untuk mengerti bahwa kabar yang diterima bukan kabar baik. Rangga menatapnya lama. Ia bukan orang pintar. Ia tidak punya ilmu kedokteran. Tetapi ia punya empati.
Dan itu cukup untuk membuatnya melakukan sesuatu. Rangga membuka tas kecilnya, mengeluarkan sebuah botol kaca kecil berisi minuman kuning hangat. "Ini, Mbak, minum dulu. Saya buatin tadi pagi." Berlin menatap botol itu. Dalam dirinya, dua suara saling bertarung. Suara logis yang berkata minuman itu tidak punya efek apa-apa, dan suara lain, lebih lembut, yang berkata bahwa terkadang kesembuhan bukan hanya tentang proses medis. Berlin mengambil botol itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menerima sesuatu dari seseorang yang tidak meminta imbalan, tidak ingin pujian, tidak ingin apapun. "Terima kasih," ucapnya lirih. Rangga mengangguk. "Pelan-pelan aja. Kalau nggak suka, nggak apa-apa." Berlin membuka tutupnya dan menyesap sedikit. Rasa jahe, madu, dan jeruk nipis menghangatkan mulutnya. Mengalir ke tenggorokan, hingga ke dada, dan entah kenapa, ada rasa nyaman yang baru ia rasakan setelah berbulan-bulan. Ia memejamkan mata sebentar. "Enak," katanya pelan. "Terima kasih." Rangga tersenyum lega. "Kalau Mbak mau, saya buatkan lagi besok." Berlin hanya mengangguk. Tetapi bagi Rangga itu sudah lebih dari cukup. Mereka kemudian berpisah tanpa drama, tanpa janji, tanpa kata besar. Namun hati Berlin bergetar sepanjang perjalanan pulang. Untuk pertama kalinya sejak penyakit itu datang, ia merasakan sesuatu yang mirip harapan. Bukan karena minuman itu, tetapi karena niat baik di baliknya. Karena terkadang, kesembuhan dimulai dari hal-hal sederhana. Dari seseorang yang tidak punya apa-apa, tetapi punya hati murni yang jarang ditemukan. Hari itu, tanpa mereka sadari, hubungan mereka mulai bergerak perlahan. Tidak mencolok, tidak cepat, tetapi pasti. Dan yang Berlin belum tahu adalah, rangkai kecil perubahan itu adalah langkah pertama menuju keajaiban yang akan mengubah hidupnya selamanya. Berlin bangun di pagi hari dengan kepala berat seperti biasanya. Rasa pusing yang menyerang setiap kali ia membuka mata sudah menjadi rutinitas. Bagian dari tubuhnya yang semakin melemah. Namun pagi itu, ada sesuatu yang sedikit berbeda. Tenggorokannya tidak sekuat biasanya terasa perih. Ada sedikit kenyamanan, mungkin hanya sugesti, pikirnya. Atau mungkin efek dari minuman yang Rangga berikan kemarin. Meskipun mustahil minuman sederhana bisa mengubah kondisi fisiknya dalam waktu semalam. Meski begitu, rasa hangat di dada yang tersisa membuatnya teringat pada tatapan Rangga kemarin. Tatapan penuh kepedulian tanpa pamrih. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia dapatkan dari orang-orang di sekelilingnya. Terutama setelah sakit, semua perhatian yang ia terima selalu penuh transaksi. Ada yang peduli karena posisi. Ada yang peduli karena uang. Ada yang peduli karena takut perusahaan runtuh tanpa dirinya. Tapi Rangga, ia peduli tanpa alasan. Berlin bangun perlahan dari tempat tidur, berjalan ke dapur, dan membuka kulkas. Botol jamu yang diberikan Rangga kemarin masih tersisa separuh. Ia memandanginya lama. Biasanya, ia akan membuang benda sejenis itu tanpa pikir panjang. Tapi entah kenapa hari itu ia menuangkannya ke gelas, menghangatkannya sebentar di microwave, dan meminumnya pelan-pelan. Rasanya sama, jahe yang pedas lembut, madu yang memberikan manis hangat, jeruk nipis yang menyegarkan. Tidak buruk, gumamnya pelan. Setelah itu, Berlin duduk di meja makan sambil memandangi laptopnya yang belum dinyalakan. Banyak email menunggu. Banyak rapat menanti. Tapi semangatnya tidak ada. Yang ada hanya kelelahan. Kelelahan yang berbeda dari biasanya, lebih berat, lebih menekan. Namun di tengah rasa putus asa itu, ia mendengar suara dalam hatinya. Setidaknya ada satu hal yang membuatmu sedikit lebih baik hari ini. Dan suara itu membawa wajah Rangga dalam pikirannya. Di tempat lain, pagi di rumah Rangga dimulai dengan keributan kecil yang biasa terjadi. Adiknya, Raka, terburu-buru bersiap untuk sekolah sambil mencari kaos kaki yang lagi-lagi ia lupa letakkan. Ibunya, yang baru selesai minum jamu, berjalan pelan sambil membawa ember kecil berisi pakaian untuk dicuci. Dan Rangga, ia sibuk merapikan dapur setelah membuat jamu pagi. Namun ada satu hal berbeda pagi itu. Ia menyiapkan satu botol tambahan. Ibunya mendekat sambil bertanya, "Rangga, itu untuk siapa?" Rangga mengangkat botol itu sambil tersenyum kecil. "Untuk teman baru."
Ibunya mengangguk pelan. Perempuan yang kemarin? Rangga kaget sedikit. Loh, kok ibu tahu? Kelihatan dari caramu bawa cerita, jawab ibunya lembut. Hatinya halus. Kamu cerita sambil senyum. Pasti orangnya baik. Rangga tersenyum malu. Enggak begitu, Bu. Dia cuma orang yang lagi butuh bantuan. Ibunya menatap lebih lama. Kadang, Rangga, Tuhan mempertemukanmu dengan seseorang bukan sekadar supaya kamu menolong mereka, tapi supaya kamu juga merasakan sesuatu yang hilang dari hidupmu. Kalimat itu membuat Rangga terdiam. Ia bukan tipe yang percaya kebetulan. Tapi ia juga tahu, pertemuannya dengan Berlin di ruang tunggu rumah sakit, terasa seperti sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Setelah berpamitan dengan ibunya dan mengantar Raka ke sekolah, Rangga kembali ke rumah sakit. Ia tidak punya janji bertemu Berlin, tidak punya alasan kuat untuk kembali, tetapi hatinya seperti memberinya arah. Ia duduk di kursi yang sama seperti 2 hari sebelumnya, berharap takdir kembali bekerja. Dan takdir, rupanya, tidak pernah tidur. Berlin tiba di rumah sakit dengan langkah lebih ringan dari biasanya. Tidak ada yang sadar perubahan kecil itu. Tidak perawat, tidak resepsionis, tidak pasien lain. Tapi Berlin menyadarinya. Ada secuil energi di tubuhnya yang terasa asing. Tidak kuat, tidak besar, tapi cukup untuk membuatnya berdiri tegak sedikit lebih lama. Ia duduk di kursi tunggu sambil menatap layar ponsel. Namun sebelum ia menyadari apa yang terjadi, sebuah suara lembut terdengar dari samping. Mbak Berlin. Berlin terkejut. Ia menoleh cepat. Dan di sana Rangga berdiri, membawa tas kecil berisi botol. Entah kenapa, Berlin tersenyum tanpa bisa menahannya. Kamu di sini lagi, katanya pelan. Saya ada waktu kosong, jawab Rangga. Sekalian mau titip sesuatu. Dari tasnya, ia mengeluarkan sebuah botol kaca berisi minuman hangat yang sama seperti kemarin. Berlin terpaku beberapa detik. Tidak ada yang pernah membuatkan sesuatu untuknya sebesar itu. Orang-orang hanya mengirim karangan bunga, buah impor, kartu ucapan bisnis, semua tampak mahal dan indah, tapi tidak punya soul. Minuman sederhana dalam botol kecil itu justru terasa lebih berharga. Berlin mengambil botol itu dengan hati-hati. Kamu nggak harus repot-repot. Rangga tersenyum tipis. Nggak repot. Saya cuma pengen bantu semampu saya. Kata-kata itu membuat dada Berlin menghangat. Terima kasih, Rangga. Mereka duduk berdampingan, hanya beberapa menit, tapi cukup untuk membuat Berlin merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Gimana kondisi Mbak hari ini? Tanya Rangga. Sedikit lebih baik, jawab Berlin jujur. Mungkin cuma sugesti. Kalau itu membuat Mbak merasa lebih baik, ya bagus, kata Rangga lembut. Kadang, sugesti itu juga obat. Berlin mengangguk pelan. Seorang perawat memanggil nama Berlin untuk pemeriksaan darah. Sebelum masuk, ia menoleh pada Rangga. Tunggu ya. Rangga mengangguk. Saya di sini. Kata-kata itu, saya di sini, membuat Berlin merasakan sesuatu yang selama ini ia cari. Kehadiran. Seseorang yang tidak meninggalkannya. Proses pemeriksaan darah berjalan cepat. Ketika Berlin keluar dari ruangan, ia melihat Rangga masih duduk di tempat yang sama. Ia tidak bermain ponsel, tidak bosan, tidak gelisah. Ia hanya menatap koridor sambil memegang tasnya. Menunggu. Dan untuk alasan yang Berlin tidak pahami, pemandangan itu membuat hatinya bergetar. Ia mendekat. Kamu beneran nunggu? Rangga menatapnya dan tersenyum. Iya. Berlin tidak tahu harus berkata apa. Ia duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa duduk di ruang tunggu rumah sakit tidak seburuk biasanya. Dokter bilang apa kemarin? Tanya Rangga hati-hati. Berlin menarik napas panjang. Tidak ada perubahan. Bahkan beberapa indikasi makin buruk. Rangga menunduk. Maaf, saya nggak tahu harus bilang apa. Cukup dengar saja, jawab Berlin pelan. Rangga menatap Berlin, kemudian berkata, Mbak, saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya bukan dokter, bukan orang kaya, bukan orang pintar. Tapi saya percaya satu hal, yang penting itu bukan seberapa besar kemungkinan sembuhnya. Yang penting, Mbak masih berjuang.
Berlin hampir menangis mendengar itu. Tidak pernah ada yang mengatakan hal seperti itu padanya. Tidak pernah ada yang menyemangati tanpa angka statistik, tanpa grafik medis, tanpa prediksi kemungkinan hidup. Semua orang selalu bicara soal peluang. 20%, 10%, 5%. Tapi Rangga, selama masih ada 1%, lanjutnya dengan suara lembut, itu berarti masih ada alasan untuk tidak menyerah. Berlin menutup mulut dengan tangan. Matanya memerah. Untuk pertama kalinya sejak divonis kanker, ia merasa diperhatikan sebagai manusia. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai pasien, bukan sebagai objek pengharapan perusahaan. Rangga buru-buru mengalihkan pandangan, tidak ingin membuat Berlin merasa malu. Namun kata-katanya sudah masuk terlalu dalam. Setelah selesai pemeriksaan laboratorium, Berlin memutuskan melakukan hal yang mengejutkan dirinya sendiri. Aku mau jalan sebentar. Kamu ikut. Rangga terperanjat. Saya? Berlin tersenyum kecil. Iya, kalau kamu nggak sibuk. Rangga tentu saja langsung berdiri. Mereka berjalan menuju taman kecil di samping rumah sakit. Tempat itu biasanya sepi. Ada pohon ketapang yang besar, beberapa kursi kayu, dan kolam kecil berisi ikan. Berlin duduk perlahan, merasakan angin sore yang lembut menyentuh wajahnya. Rangga duduk di sampingnya, menjaga jarak sopan. Beberapa menit, mereka hanya diam. Bukan diam canggung, tetapi diam yang terasa nyaman. Aku capek, kata Berlin tiba-tiba. Capek fisik atau capek hati? Tanya Rangga. Keduanya. Rangga mengangguk. Wajar. Mbak lelah bukan karena lemah. Mbak lelah karena sudah terlalu kuat selama ini. Berlin memejamkan mata, menahan isak. Ucapan itu, seperti menyentuh luka yang selama ini ia sembunyikan. Kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu? Tanya Berlin lirih. Rangga menunduk. Karena saya tahu rasanya berpura-pura kuat. Berlin menoleh. Untuk pertama kalinya, ia melihat ada luka lama dalam mata pemuda itu, bukan sekadar kemiskinan, tapi beban hidup yang membuat seseorang tumbuh terlalu cepat. Ayah saya meninggal waktu saya masih kecil, ujar Rangga pelan. Sejak itu, saya harus kerja apa aja buat bantu ibu dan adik. Capek, tapi nggak ada pilihan. Jadi saya pura-pura kuat. Supaya ibu nggak khawatir. Supaya adik merasa aman. Berlin merasakan air mata mengalir tanpa ia sadari. Saya cuma nggak mau mbak ngelewatin semuanya sendirian. Lanjut Rangga. Keheningan turun di antara mereka. Hening yang dipenuhi perasaan yang tak bisa disebutkan. Berlin merapikan rambutnya yang mulai rontok, lalu berkata, Rangga, kamu orang baik. Rangga menggeleng. Saya cuma berusaha. Mereka berbicara lama, dari sore hingga matahari mulai turun. Tidak ada topik berat. Tidak ada drama. Mereka hanya bercerita tentang masa kecil, makanan kesukaan, mimpi masa lalu, cerita lucu, dan hal-hal ringan yang tidak pernah Berlin bayangkan akan ia bagikan kepada seseorang. Namun pada akhirnya, Berlin sadar satu hal. Rangga membuatnya merasa hidup kembali. Sebelum pulang, Rangga menyerahkan satu kantong plastik kecil. Ini buat mbak, katanya malu-malu, jeruk nipis baru dari kebun tetangga. Buat jamu nanti. Berlin memegang kantong itu dengan perasaan hangat di dada. Kamu selalu perhatian. Rangga tersenyum kecil. Enggak juga. Saya cuma pengen mbak sehat. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Berlin terasa seperti angin segar bagi jiwanya yang lelah. Saat mereka berpisah, Berlin melangkah menuju mobil sambil membawa kantong kecil berisi jeruk dan botol jamu. Tidak mahal, tidak mewah. Tapi nilainya jauh lebih tinggi dari apapun yang pernah ia terima. Dan malam itu, ketika Berlin berbaring di tempat tidur, dengan tubuh yang masih lemah, dengan penyakit yang masih ada, untuk pertama kalinya sejak divonis kanker, ia merasa ada harapan kecil yang bertumbuh di dalam dadanya. Bukan harapan tentang kesembuhan, tetapi harapan tentang hidup, tentang seseorang yang peduli, tentang keajaiban kecil yang muncul dari hati orang yang paling tidak ia duga. Dan tanpa ia sadari, perubahan dalam tubuhnya juga mulai bergerak. Pelan. Sangat pelan. Tetapi pasti. Sementara Rangga pulang dengan langkah ringan, tidak menyadari bahwa hari itu ia telah memulai sesuatu yang akan mengubah takdir mereka berdua.
Dan Tuhan sedang menulis kisah yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Berlin tidak ingat bagaimana ia bisa tertidur. Yang ia tahu, tubuhnya terasa lebih dingin dari biasanya, napasnya lebih pendek, dan rasa nyeri menusuk dari tulang sampai ke ujung rambut. Setiap kali membuka mata, dunia seperti berputar. Setiap kali memejamkan mata, ketakutan menyergap seolah kematian sudah duduk di sisi ranjangnya. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda, bau jahe yang hangat memenuhi ruang rawatnya. Ia membuka mata perlahan dan melihat Rangga duduk di kursi plastik yang sudah kusam warnanya. Pria itu tampak lelah. Matanya menghitam karena kurang tidur, tetapi tetap ada ketulusan yang terpancar darinya. Berlin berusaha menggerakkan tubuhnya. Sejak kapan kamu di sini?" gumamnya dengan suara parau. Rangga tersenyum kecil. "Dari maghrib. Kamu demam tinggi. Ibumu sampai panik." Berlin menghela napas. Napasnya terdengar rapuh, seolah paru-parunya berkarat. "Kamu tidak perlu menungguiku. Aku bahkan tidak yakin masih ada gunanya kamu." "Berhenti." Rangga memotong perkataannya, nada suaranya tetap lembut namun tegas. "Kalau kamu menyerah, itu hak kamu. Tapi aku tidak mau jadi saksi seseorang memilih mati padahal masih punya peluang." Berlin memalingkan wajah. Bukan karena kesal, tapi karena matanya mendadak panas. Entah kenapa, ia merasa marah pada dirinya sendiri. Mengapa orang miskin sepertinya masih bisa punya harapan sementara ia, CEO dari perusahaan besar, malah tenggelam dalam ketakutan? "Aku ini sudah divonis dokter." Suaranya pecah. "Stadium akhir. Semua orang sudah bilang tidak ada harapan, bahkan aku sendiri." Rangga berdiri, mendekat, lalu meletakkan gelas kecil berisi jamu buatan tangannya di meja samping ranjang. "Aku tahu," katanya. "Tapi sakit paling mematikan bukan kanker, Berlin, melainkan rasa putus asa." Berlin terdiam. "Sampai kapan kamu mau menyerah?" Rangga melanjutkan. "Tubuhmu boleh melemah, tapi hatimu jangan. Setidaknya, beri tubuhmu kesempatan sekali lagi." Kalimat itu menghantam Berlin lebih kuat daripada semua rasa sakit yang ia rasakan selama ini. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Berlin tidak bisa tidur. Guncangan batinnya jauh lebih kuat daripada demamnya. Ia memandang gelas jamu buatan Rangga. Warnanya coklat kemerahan, aromanya hangat, dan anehnya, mengingatkannya pada masa kecil. Suatu masa ketika ia masih punya keluarga yang lengkap, sebelum ayahnya sibuk dengan bisnis dan ibunya sibuk dengan pesta sosial. Berlin menyentuh gelas itu. Hangat. Ia membawa gelas itu ke mulut, namun tangannya gemetar. Bukan karena sakit, tapi karena gengsi yang menahannya. Masak CEO sepertiku minum jamu murahan dari seseorang yang bahkan tidak punya uang bayar rumah sakit. Tapi kata-kata Rangga kembali terngiang. Sakit paling mematikan adalah putus asa. Berlin menutup mata, lalu meneguk jamu itu. Rasanya jauh dari enak. Ada sensasi pedas jahe yang menghantam tenggorokan, asam jeruk nipis yang menusuk, dan manis madu yang membuatnya hangat dari dada hingga ke seluruh tubuh. Aneh sekali. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan tubuhnya tidak seburuk biasanya. Otot-ototnya tidak terlalu menegang. Napasnya tidak sesempit tadi. Berlin menaruh gelas itu pelan-pelan dan menatap langit-langit kamar, membiarkan kehangatan jamu itu menyusup ke seluruh tubuhnya. Rangga baru sadar Berlin terbangun ketika ia membuka mata lagi. "Mau minum lagi besok?" tanyanya. Berlin menoleh pelan. "Apa kamu selalu bicara sebanyak itu?" Rangga tertawa kecil. "Kalau tidak banyak bicara, kamu tidak akan mau mendengarkan." Berlin tersenyum tipis. "Aku tidak menyangka kamu bertahan di sini sampai malam. Aku sudah bilang, aku tidak mau kamu sendirian." "Kenapa?" Satu kata itu keluar spontan, lebih pelan daripada bisikan. Rangga terdiam lama sebelum menjawab. "Karena kamu terlihat seperti seseorang yang sudah terlalu lama berdiri sendirian." Hati Berlin serasa diremas. Tidak ada yang pernah membaca dirinya sebaik ini, bahkan orang-orang terdekatnya. "Aku tidak pantas dikasihani," bisik Berlin. Rangga menggeleng. "Aku tidak mengasihanimu. Aku hanya tidak mau melihat seseorang kehilangan harapan."
Ada jeda panjang sebelum Berlin berkata lagi. Aku takut, Rangga. Aku tahu. Aku benar-benar takut. Rangga mendekat, memegang tangannya dengan hangat. Kalau begitu, biarkan aku ada di sini sampai rasa takut itu tidak sesulit hari ini. Dan untuk pertama kalinya sejak menerima vonis stadium akhir, Berlin menangis. Bukan karena sakit, tapi karena ada seseorang yang membuatnya merasa tidak sendirian. Pagi datang perlahan. Sinar matahari masuk melalui jendela kecil kamar rawat, menyentuh wajah Berlin yang masih terlihat pucat namun lebih tenang. Rangga masih duduk di kursi, tertidur dengan kepala menunduk. Berlin menatapnya lama. Pria yang ia hina. Pria yang ia anggap tidak berarti. Pria yang ia remehkan habis-habisan. Namun justru pria itu yang bertahan ketika semua orang pergi. Dalam hati kecilnya, Berlin mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Sebuah benih kecil dari kepercayaan dan harapan. Malam panjang itu, meski penuh luka dan ketakutan, menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Bukan hanya fisiknya, tapi hatinya. Karena terkadang, kesembuhan tidak datang dari obat mahal. Terkadang ia datang dari seseorang yang tulus, yang tidak punya apa-apa, kecuali hati yang baik. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Berlin merasa ingin hidup. Hari-hari setelah malam panjang itu berjalan dengan cara yang tidak pernah Berlin bayangkan. Setiap pagi, sebelum dokter datang untuk pemeriksaan rutin, Rangga sudah muncul di depan pintu kamar rawatnya, membawa termos kecil berisi minuman jahe, madu, jeruk nipis buatannya. Tidak pernah telat, tidak pernah absen. Seolah tugas itu adalah sesuatu yang jauh lebih penting daripada segala hal di dunia ini. Pagi, sapa Rangga dengan senyum khasnya. Berlin yang biasanya duduk dengan rambut kusut dan mata sembab hanya mengangguk pelan, tetapi bibirnya tak lagi berat saat tersenyum kecil. Kamu datang lagi. Kalau aku tidak datang, kamu nanti pura-pura kuat lagi, jawab Rangga sambil menuangkan minuman itu ke gelas. Berlin mendengus pelan, namun dalam hatinya ada kehangatan halus yang sulit ia ingkari. Ia menatap warna coklat kemerahan itu, lalu meneguknya tanpa protes seperti hari-hari sebelumnya. Rasanya masih tidak enak, tapi tubuhnya bereaksi lebih cepat. Hangat, mengendurkan rasa nyeri, membuatnya bisa bernapas lebih dalam. Rangga duduk di kursi yang sama seperti biasa. Kursi yang sudah mulai dingin dan kakinya sedikit patah. Berlin pernah memintanya mengambil kursi lain, tetapi Rangga menolak. Kalau kursi ini patah, biarin. Yang penting kamu gak patah semangat. Satu kalimat sederhana, tapi Berlin ingat terus. Perubahan pertama yang muncul pada tubuh Berlin adalah nafsu makan kembali. Awalnya hanya beberapa sendok bubur, lalu meningkat menjadi setengah porsi. Para perawat yang sudah terbiasa melihatnya muntah setiap kali makan kini menatap heran. Loh, Bu Berlin, hari ini habis. Seorang perawat muda tersenyum lebar. Berlin tersipu sedikit. Ia bahkan merasa sedikit konyol, karena bisa bangga hanya karena menghabiskan sepiring bubur. Ternyata bisa juga makan tanpa mual, gumamnya sambil menatap Rangga. Badannya udah mulai nerima, jawab Rangga. Minumanmu ini yang bikin? Mungkin. Rangga mengangkat bahu. Tapi yang paling penting, pikiran kamu lebih tenang. Berlin terdiam. Ia benci mengakui bahwa Rangga benar. Perubahan kedua, tidur yang lebih nyenyak. Setiap malam, rasa sakit yang biasa membuatnya terbangun berkali-kali perlahan mereda. Ia mulai tidur sampai pagi, meski kadang harus duduk karena sesak. Yang lucu, ia mulai mencari-cari Rangga setiap bangun. Kadang ia menoleh ke kursi itu, memastikan pria tersebut ada. Kadang ia bertanya, "Kamu tidak pulang?" Kadang ia protes, "Kamu tidak lelah?" Dan setiap kali, Rangga selalu menjawab dengan hal yang sama. "Aku pulang kalau kamu tidur nyenyak." Perubahan ketiga, hasil pemeriksaan mulai menunjukkan pergeseran positif. Setelah seminggu penuh, dokter heran melihat perubahan signifikan pada sistem kekebalan Berlin. "Ini tidak normal," gumam dokter sambil menatap hasil lab. Ibunya Berlin memegang dada dengan mata melebar, nyaris menangis. "Artinya, ada harapan." "Tidak ingin menimbulkan ekspektasi," jawab dokter, tapi tubuh Berlin merespons sesuatu. "Entah apa, tapi ini jauh lebih baik dari sebelumnya."
Berlin hanya bisa menatap kosong. Ia tahu tubuhnya berubah. Ia merasakannya. Tapi mendengar dokter mengatakannya secara langsung membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Rangga berdiri di ujung ruangan, tidak sok tahu, tidak ikut campur. Hanya tersenyum kecil ketika Berlin menoleh dan mata mereka bertemu. Tanpa kata-kata, Berlin tahu apa yang ingin ia sampaikan pada Rangga. Terima kasih, kamu membuatku tidak menyerah. Suatu sore, ketika matahari jatuh perlahan, Berlin duduk di kursi dekat jendela. Ia memandang langit, sementara Rangga sibuk membersihkan termos di kamar mandi kecil. Rangga, panggilnya. Rangga keluar sambil mengelap termos. Aku merasa aneh. Kenapa? Sakit lagi? Bukan, Berlin menggeleng. Justru, aku merasa hidup lagi. Rangga tersenyum hangat. Itu hal bagus. Tapi aku takut. Takut apa? Berlin memandang kedua tangannya. Masih kurus, masih pucat, tapi tidak lagi selemah dulu. Takut semua ini cuma sementara. Suaranya pecah. Kalau ternyata tubuhku cuma membaik sedikit lalu aku. Rangga menaruh termos, lalu berjalan mendekat. Ia tidak menyentuh Berlin, tetapi berdiri cukup dekat sehingga wanita itu merasa aman. Dengar, katanya tenang. Aku tidak menjanjikan kamu sembuh. Aku bukan Tuhan. Tapi aku tahu kalau tubuh yang menerima kebaikan akan melawan lebih kuat. Aku tidak yakin itu cukup. Berlin, Rangga menyipitkan mata. Kamu tahu tidak? Ketika pertama kali aku lihat kamu di lorong rumah sakit, aku kira kamu orang sombong dan dingin. Tapi aku salah. Kamu bukan sombong, kamu cuma sendirian terlalu lama. Berlin terkejut, terdiam. Dan orang yang sendirian terlalu lama biasanya lupa cara percaya. Berlin menunduk. Air matanya jatuh begitu saja. Kalau kamu takut, Rangga berbisik, maka biarkan aku jadi orang yang kamu genggam, sampai kamu tidak takut lagi. Berlin terisak. Lebih dalam dari sebelumnya. Bukan karena sakit, tapi karena seseorang akhirnya melihat dirinya. Bukan CEO, bukan pasien kanker, bukan wanita kuat yang selalu harus terlihat sempurna. Melainkan manusia. Malam itu, sebelum tidur, Berlin berkata pelan. Rangga. Waktu itu aku bilang, kalau kamu bisa sembuhkan aku mau jadi istrimu. Rangga tersenyum tipis tanpa mengalihkan pandangannya dari selimut yang ia rapikan. Aku ingat. Menurutmu, apakah aku akan sembuh? Rangga berhenti merapikan selimut. Ia menatap Berlin, matanya hangat namun serius. Aku tidak tahu. Suara Rangga jujur, tanpa dramatisasi. Tapi aku akan berusaha bersama kamu. Setiap hari. Sampai kamu tidak takut lagi. Berlin menutup mata, air mata masih jatuh. Tapi kini bukan karena putus asa. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia benar-benar ingin sembuh. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seseorang yang duduk di samping ranjangnya, yang tidak punya apa-apa, tetapi memberikan segalanya. Dan Berlin mulai percaya bahwa mukjizat bukan hanya tentang kesembuhan, tapi tentang siapa yang menuntunmu menuju harapan itu. Pagi itu berbeda. Untuk pertama kalinya sejak vonis mengerikan itu datang, Berlin bangun tanpa rasa terbakar di dada. Tubuhnya masih lemah, benar, tetapi tidak lagi seperti pecahan kaca yang menusuk tiap kali ia bergerak. Ada kehangatan yang menenangkan, seolah malam sebelumnya meninggalkan jejak harapan baru di dalam dirinya. Saat ia membuka mata, Rangga masih tertidur di kursi plastik yang sama, dengan kepala tertekuk ke samping dan jaket tipis yang ia jadikan selimut seadanya. Berlin memandangi pemuda itu cukup lama. Pemuda miskin yang dulu ia remehkan. Pemuda sederhana dengan pakaian lusuh, tetapi hatinya jauh lebih kaya daripada siapapun yang pernah Berlin kenal. "Kenapa kamu masih di sini?" bisiknya lirih, meski ia tahu Rangga tak mendengar. Namun pertanyaan itu bukan untuk Rangga. Pertanyaan itu ditujukan kepada dirinya sendiri. Kenapa ia tidak ingin Rangga pergi? Tak lama kemudian, pintu kamar rawatnya diketuk. 2 orang perawat masuk sambil membawa alat pemeriksaan. Berlin tersenyum kecil pada mereka, sesuatu yang jarang ia lakukan dulu. Bu Berlin terlihat lebih segar hari ini,
kata salah satu perawat. Berlin mendongak, agak terkejut. Masa? Wajahnya lebih cerah. Biasanya ibu lemas terus. Perawat lain mengangguk setuju. Iya, bahkan tekanan darahnya membaik loh. Perubahan itu terasa seperti kejutan kecil yang membuat Berlin ingin tertawa dan menangis sekaligus. Sementara mereka memeriksa kondisinya, Rangga terbangun karena suara langkah-langkah itu. Ia langsung duduk tegak, merapikan rambutnya yang acak-acakan. "Maaf, saya ketiduran," katanya cepat. Berlin menggeleng. "Kamu tidak perlu minta maaf." Rangga tersenyum, seolah itu cukup untuk menenangkan seluruh kekacauan yang ada di hati Berlin. Setelah pemeriksaan selesai dan perawat keluar, Berlin menatap Rangga dengan ekspresi yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Lembut, tulus, dan penuh rasa ingin tahu. "Rangga," panggilnya pelan. Rangga mengangkat wajah. "Ya? Minumanmu itu, sebetulnya apa? Maksudku, resepnya dari mana?" Rangga tertawa kecil. "Bukan jamu ajaib kok. Itu cuma campuran jahe merah, madu asli, dan jeruk nipis. Ibuku biasanya buat itu kalau aku sakit sejak kecil." "Lalu kenapa kamu yakin itu bisa membantu penyakitku?" Rangga terdiam sejenak. Lama, sampai Berlin pikir ia tak akan menjawab. Namun akhirnya ia bicara dengan suara rendah. "Aku tidak yakin bisa menyembuhkan, tapi aku yakin bisa membantu kamu bertahan." Berlin menggigit bibirnya. Kata bertahan itu membuat jantungnya berdenyut lebih keras. Dan, Rangga melanjutkan pelan, kadang tubuh cuma butuh kehangatan untuk percaya bahwa dia masih bisa melawan. Kata-kata itu membuat Berlin terdiam lama. Ia terbiasa hidup dalam ruangan berpendingin, rapat penuh tekanan, makan makanan mahal namun hambar, dan menikmati kemewahan yang tidak pernah benar-benar menghangatkan hatinya. Dan sekarang, seorang pemuda yang bahkan tidak bisa membayar biaya rawat ibunya sendiri, memberi pelajaran paling penting dalam hidupnya. Bahwa terkadang, kesembuhan tidak membutuhkan hal rumit, cukup ketulusan. Hari-hari berikutnya terasa seperti perjalanan menuju dunia baru. Berlin mulai bisa duduk lebih lama di kursi dekat jendela. Rangga mulai membawakan buah-buahan kecil hasil patungan dengan adiknya. Ibunya Berlin yang biasanya panik ini, mulai tersenyum lega setiap kali melihat putrinya makan tanpa muntah. Setiap hari juga dokter datang dengan ekspresi yang semakin penasaran. "Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan, tapi tubuh Anda merespon sangat baik," kata dokter sambil menatap grafik hasil pemeriksaan. "Tidak drastis, tapi cukup signifikan untuk pasien stadium akhir." Berlin mencuri pandang pada Rangga. Pria itu tersenyum kecil. Tidak sombong, tidak menuntut ucapan terima kasih. Hanya tersenyum. Dan hati Berlin tiba-tiba terasa hangat. Hangat dengan cara yang tidak membuatnya takut. Di suatu sore, ketika hujan turun di luar jendela rumah sakit, Berlin meminta Rangga duduk lebih dekat. "Rangga." "Ya? Aku ingin tahu sesuatu." "Apa? Kenapa kamu begitu yakin sama aku? Kenapa kamu tidak pergi saja setelah aku menyakitimu di awal?" Rangga memandang hujan sebentar sebelum menjawab. "Soalnya aku lihat kamu, bukan seperti orang-orang kaya lain yang pernah aku temui." Berlin tertawa kecil, getir. "Aku sombong. Aku kasar. Aku meremehkanmu." "Ya," kata Rangga jujur. "Tapi matamu tidak bohong." "Mataku?" Berlin memicingkan mata. "Kamu terlihat seperti seseorang yang menanggung beban terlalu lama, sampai lupa cara minta tolong." Berlin terdiam. "Kamu bukan orang jahat, Berlin," Rangga melanjutkan dengan suara lembut. "Kamu cuma hancur. Dan orang yang hancur biasanya tidak butuh diselamatkan." Berlin menahan napas. "Terus butuh apa?" "Butuh ditemani," jawab Rangga. Kata itu menghantam jantung Berlin lebih keras daripada semua rasa sakit yang pernah ia alami. Ia menatap Rangga lama, seolah ingin menemukan sesuatu yang hilang dalam dirinya sendiri. Sesuatu yang hanya bisa dipantulkan melalui mata orang lain. "Kalau kamu terus begini," Berlin berbisik sangat pelan, "aku bisa jatuh hati." Rangga tersentak kecil, namun ia tidak mundur. Ia justru menatap balik dengan ketenangan yang membuat Berlin ingin menangis. "Kalau itu membuat kamu lebih kuat, maka jatuhlah," ucapnya.
Berlin menutup mulutnya, terkejut, bukan karena keberanian Rangga, tapi karena cara pria itu mengucapkannya dengan setulus matahari yang terbit setiap pagi. Tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa takut. Sore itu, dunia Berlin berubah lagi. Perlahan, tapi nyata. Tubuhnya memang belum sembuh total. Penyakitnya masih ada. Risiko masih besar. Jalan masih panjang. Namun untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia merasa tidak melangkah sendirian. Dan di antara bau antiseptik rumah sakit, suara hujan yang meresap sampai ke tulang, dan kehangatan minuman sederhana dari tangan seseorang yang tulus, Berlin merasa menemukan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Harapan. Harapan yang tumbuh dari hati seorang pemuda miskin, yang ternyata mampu membuat seluruh dunia Berlin berubah. Hari itu adalah hari yang ditakuti Berlin sekaligus paling ia nantikan. Setelah berminggu-minggu minum jamu buatan Rangga, makan lebih teratur, tidur lebih baik, dan berjuang melawan ketakutan yang dulu menguasai seluruh pikirannya, dokter memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lengkap. CT scan, tes darah, tes fungsi organ, semuanya. Berlin duduk di kursi roda, menunggu hasilnya keluar. Bukan karena ia tidak bisa berjalan, tapi karena tubuhnya masih cepat lelah. Rangga berdiri di sampingnya, satu tangan memegang pegangan kursi roda. Deg-degan, tanya Rangga. Berlin mencoba tersenyum. Enggak, cuma tangan aku dingin. Rangga meraih tangan itu, menggenggamnya pelan, hangat. Beberapa bulan lalu Berlin mungkin akan menjauh, menganggap itu tidak sopan. Tapi sekarang, ia justru merasa tenang. Kalaupun hasilnya buruk, kata Rangga lembut, kita mulai lagi dari awal. Berlin menghembuskan napas panjang. Aku takut bukan karena sakitnya, tapi kalau semuanya kembali seperti semula. Tidak akan, jawab Rangga yakin. Kamu sudah berubah. Kamu lebih kuat dari apapun yang kamu kira. Berlin menunduk. Kata-kata itu menusuknya, tapi dalam cara yang baik. Ia ingin percaya, benar-benar ingin percaya. Sekitar 2 jam kemudian, dokter memanggil mereka masuk ke ruang konsultasi. Berlin menelan ludah. Rangga berjalan di sampingnya, tidak melepas genggamannya. Di dalam ruangan, dokter meletakkan tumpukan hasil pemeriksaan di meja. Wajahnya sulit dibaca. Bukan buruk, bukan pula terlalu bahagia. Justru tenang. Seperti seseorang yang ingin memilih kata dengan hati-hati. Baik, kata dokter sambil menghela napas. Berlin, hasilnya membuat saya terkejut. Berlin menegakkan tubuhnya. Apa itu buruk, dok? Tanyanya pelan. Dokter tersenyum kecil. Tidak. Justru, jauh lebih baik daripada prediksi kami. Berlin tidak bergerak. Rangga menegang di sampingnya. Ada penurunan ukuran sel kanker, lanjut dokter. Tidak hilang total, tapi berkurang sangat signifikan. Sistem imun juga meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Fungsi organ stabil. Dan, tidak ada penyebaran baru. Berlin terpaku, tidak percaya pada telinganya sendiri. Ini berarti apa? Suaranya hampir tidak terdengar. Ini berarti Anda memiliki peluang besar untuk diperpanjang usianya, kata dokter. Dan kalau ini terus berlanjut, kemungkinan remisi itu terbuka. Berlin menutup mulut dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar. Rangga menatapnya, ingin memeluk tapi masih ragu. Namun dokter tersenyum. Kamu boleh menangis bahagia, Berlin. Kamu pantas mendapatkannya. Dan Berlin akhirnya menangis. Bukan karena takut, bukan karena kesakitan, tapi karena Tuhan memberinya kesempatan kedua. Kesempatan yang datang tanpa ia duga berasal dari minuman sederhana, semangat baru, dan ketulusan seorang pemuda miskin. Setelah keluar dari ruangan dokter, Berlin tidak langsung bicara. Ia hanya berdiri di koridor rumah sakit, memandangi lantai putih yang dingin. Air mata masih jatuh satu persatu. Rangga berdiri dekatnya. Tidak memaksa bicara. Tidak mengajukan pertanyaan. Ia hanya menunggu hingga Berlin siap. Setelah beberapa menit, Berlin mendongak. Rangga, suaranya pecah. Aku masih hidup. Ya, jawab Rangga pelan. Dan kamu akan terus hidup.
Berlin jatuh dalam pelukan Rangga. Tubuhnya bergetar hebat, sementara Rangga memeluknya dengan kekuatan penuh namun penuh kelembutan. Aku takut banget. Berlin menangis di dada Rangga. Tapi aku juga bahagia. Aku tahu, Rangga membelai rambutnya. Kamu boleh takut, tapi jangan pernah berhenti berharap lagi. Berlin mengangguk dalam pelukan itu. Kabar hasil pemeriksaan tersebar cepat. Ibunya Berlin menangis di rumah. Para perawat tersenyum di lorong. Beberapa dokter berdiskusi dengan penuh rasa ingin tahu. Dan Berlin hanya bisa duduk di ranjang, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bukan keajaiban instan. Bukan jamu ajaib yang langsung menyembuhkan. Tapi perubahan yang terjadi karena harapan, ketulusan, dan keinginan untuk hidup. Itulah yang selama ini hilang darinya. Ketika Rangga datang lagi sore itu, membawa minuman hangat seperti biasa, Berlin menatapnya dengan mata yang berbeda. Rangga, katanya pelan. Ya? Aku berhutang nyawa sama kamu. Rangga menggeleng. Tidak. Kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri. Tidak, Berlin meraih tangannya. Kamu yang menyalakan harapan itu. Tanpa kamu, mungkin aku sudah menyerah. Rangga menelan ludah, terlihat gugup untuk pertama kalinya. Berlin tersenyum lembut. Dan kalau aku bilang, aku ingin kamu tetap di sini sampai aku sembuh total. Kamu mau? Rangga menatap Berlin lama, sangat lama, sebelum akhirnya menjawab dengan suara serak. Aku mau. Bahkan kalau kamu sembuh pun, aku mau tetap ada di sini. Berlin mengerjapkan mata, terkejut dan tersentuh sekaligus. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak hanya diberi harapan untuk sembuh. Ia diberi harapan untuk dicintai. Malam itu, ketika lampu kamar padam dan hanya cahaya remang dari luar jendela yang masuk, Berlin menatap Rangga yang duduk di kursi sambil menunduk, setengah tertidur. Rangga, panggil Berlin pelan. Rangga mengangkat kepala. HM. Kalau suatu hari aku benar-benar sembuh, jawabannya masih sama. Jawaban apa? Kata-kata yang pernah aku ucapkan waktu pertama kita bertemu. Rangga terdiam. Jantungnya berdebar. Berlin menatapnya lembut. Yang aku bilang, kalau kamu bisa sembuhkan aku mau jadi istrimu. Ruangan mendadak sunyi. Rangga menunduk, menatap kedua tangannya, lalu mengangkat wajah dan menatap Berlin dengan mata yang bersinar pelan. Berlin, aku tidak butuh kamu menepati itu, katanya lirih. Tapi kalau kamu benar-benar menginginkannya, bukan karena janji, bukan karena kasihan, bukan karena kamu sakit, aku akan menjagamu seumur hidupku. Berlin meneteskan air mata. Bukan karena sakit, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, masa depan tidak terasa menakutkan. Untuk pertama kalinya, masa depan terasa mungkin. Dan di dalam dada Berlin, sebuah bisikan halus muncul. Mungkin, ini bukan sekadar kesembuhan. Mungkin, ini adalah awal dari takdir yang sedang menghampirinya. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut melalui tirai kamar rumah sakit. Berlin membuka mata perlahan, merasakan wajahnya yang terasa lebih segar dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda hari itu, entah apa, tapi hatinya terasa ringan, seperti ada harapan besar yang tengah tumbuh. Di kursi samping ranjang, Rangga tertidur dalam posisi setengah duduk. Kepalanya miring, napasnya teratur, kedua tangannya terlipat di dada. Berlin tersenyum kecil. Ia tak tahu bagaimana seorang pemuda miskin yang awalnya hanya datang untuk mengantar ibunya berobat, bisa menjadi salah satu orang yang paling berarti dalam hidupnya. Rangga, panggil Berlin pelan. Rangga terbangun, mengucek mata. HM, kamu sudah bangun? Sudah. Berlin tersenyum lembut. Kamu tidur di sana terus. Nggak capek? Rangga mengangguk sambil meregangkan tubuh. Capek. Tapi lebih capek kalau ninggalin kamu sendirian. Berlin menunduk, tersentuh. Kata-kata itu, sesederhana apapun, selalu berhasil menggoyahkan hatinya. Beberapa jam kemudian, dokter datang membawa hasil pemantauan lanjutan. Ia terlihat lebih santai dibanding pertemuan sebelumnya. Saya punya kabar baik lagi, ujar dokter sambil duduk di ujung ranjang Berlin. Respon tubuhmu semakin stabil.
Kamu mungkin masih butuh waktu panjang untuk benar-benar pulih, tapi pola perbaikan ini tidak bisa dianggap kebetulan. Kamu berada di jalur yang benar. Berlin menghela napas lega, Rangga memegang bahunya dengan bangga. Teruskan pola makanmu, teruskan minuman herbal buatan temanmu ini, dokter menatap Rangga. Dan tetap jaga suasana hatimu. Stres adalah obat paling buruk, sedangkan harapan adalah obat terbaik. Dokter pergi, meninggalkan keduanya dalam keheningan yang hangat. Berlin memandang Rangga. Kamu dengar itu? Harapan katanya obat terbaik. Rangga tersenyum kecil. Kalau gitu, kamu tidak boleh berhenti berharap. Berlin menatapnya lama. Aku berhenti berharap bertahun-tahun, Rangga. Kamu yang bikin aku percaya lagi. Hati Rangga seperti diremas pelan mendengar itu. Ia tidak menjawab, hanya membalas dengan senyuman lirih. Malamnya, Berlin dipindahkan ke taman atap rumah sakit untuk menghirup udara segar, ditemani seorang perawat. Rangga mendorong kursi rodanya. Lampu-lampu kota bergemerlap di kejauhan, dan angin malam terasa lembut. Berlin menatap langit. Dulu aku benci malam, katanya lirih. Karena aku takut, aku nggak akan lihat pagi lagi. Rangga berhenti mendorong. Sekarang aku nggak takut lagi. Ia menatap Rangga. Karena ada kamu. Rangga menunduk. Suara Berlin membuat dadanya bergetar. Berlin, ucapnya akhirnya. Aku bukan siapa-siapa. Hidupku sulit, pekerjaanku juga tidak tetap. Aku tidak punya apapun yang bisa dibandingkan dengan duniamu. Berlin menoleh, menatap wajah Rangga yang tampak cemas. Kamu pikir aku peduli soal itu? Aku cuma takut kamu menyesal, bisik Rangga. Berlin menarik napas panjang. Ia memegang tangan Rangga yang berada di pegangan kursi roda. Rangga, aku sudah punya segalanya dalam hidup. Uang, perusahaan, kekuasaan. Tapi tidak ada satupun yang bisa menyelamatkanku dari rasa sepi atau ketakutan akan mati. Ia menatap mata Rangga dalam-dalam. Kamu nggak datang bawa harta. Kamu datang bawa harapan. Rangga terdiam. Mata Berlin jernih, begitu meyakinkan. Kamu bukan siapa-siapa. Berlin menggeleng. Kamu justru seseorang yang sudah mengubah hidupku. Angin berhembus lembut. Rangga merasakan dadanya sesak oleh perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam semakin larut ketika mereka kembali ke kamar. Rangga membantu Berlin naik ke ranjang pelan. Saat ia hendak berdiri meninggalkan sisi ranjang, Berlin memegang pergelangan tangannya. Rangga, tunggu. Rangga menoleh. Wajah Berlin memerah oleh rasa gugup. Ada yang ingin aku tanya? Berlin berbisik. Yang mungkin sudah lama ada di kepalaku. Rangga duduk kembali. Apa? Berlin menatapnya, dalam dan jujur. Kalau suatu hari aku sembuh total, kamu masih mau aku jadi istrimu? Suasana hening. Rangga terkejut. Bukan karena kalimat itu asing, tapi karena kali ini Berlin mengucapkannya dengan kesadaran penuh, tanpa sisa keputusasaan, tanpa nada bercanda. Berlin menunggu dengan napas tertahan. Rangga memegang kedua tangan Berlin, menggenggamnya dengan hati-hati seolah memegang sesuatu yang rapuh namun berharga. Aku mau, jawab Rangga perlahan. Bukan karena kamu CEO. Bukan karena janji itu. Tapi karena aku benar-benar jatuh cinta sama kamu. Berlin menatapnya, detik itu juga air matanya mengalir. Tangis yang tidak menyakitkan. Tangis yang membawa rasa lega dan kebahagiaan yang sejak lama ia rindukan. Rangga mengusap pipinya lembut. Tapi jawabannya harus kamu tentukan nanti. Waktu kamu benar-benar sembuh. Bukan hari ini. Berlin tersenyum lemah, lalu mengangguk. Aku akan sembuh. Dan saat hari itu datang, aku mau jawabannya tetap kamu. Rangga menunduk, mencium punggung tangan Berlin lama-lama. Berlin memejamkan mata, merasakan detak jantungnya beraturan setelah sekian lama kacau. Untuk pertama kalinya, masa depan tidak membuatnya takut. Untuk pertama kalinya, ia tidak sendiri lagi. Dan malam itu, Berlin tidur dengan senyum kecil di wajahnya. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena ia tahu. Harapan sedang tumbuh. Cinta sedang datang. Dan hidup,
memberinya kesempatan baru yang tak pernah ia duga. Pagi itu, mentari bersinar hangat melalui jendela kamar Berlin. Udara terasa berbeda, lebih ringan, lebih penuh kehidupan. Berlin membuka mata perlahan dan menyadari tubuhnya terasa jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tidak ada nyeri yang menekan tulang, tidak ada sesak yang biasanya membuatnya sulit bernapas. Ia mengangkat kepalanya sedikit, mencoba duduk tanpa bantuan. Dan tubuhnya merespons. Tidak sempurna, memang, masih goyah. Tapi jauh lebih stabil daripada seminggu terakhir. "Rangga," panggil Berlin lirih. Rangga yang tertidur di sofa kecil langsung terbangun. "Ya? Kamu kenapa?" Berlin menatapnya, tersenyum tipis. Aku merasa lebih kuat hari ini." Rangga segera berdiri, membantu Berlin duduk sepenuhnya. "Serius? Ada yang sakit?" Berlin menggeleng. Tidak seperti biasanya." Rangga menghela napas lega, tapi Berlin melihat matanya berkaca-kaca. Pemuda itu mungkin tidak pernah mengatakan dengan jelas seberapa takut ia kehilangan Berlin, tapi setiap gerak tubuhnya selalu menunjukkan betapa dalam ia peduli. Beberapa saat kemudian, dokter datang. Berlin menjalani serangkaian pemeriksaan lanjutan. CT scan, tes darah, evaluasi fungsi organ. Rangga menunggu di luar dengan gelisah. Setiap kali pintu terbuka, ia mendongak cepat. Ia memijat jari-jarinya, melangkah mondar-mandir di lorong, mencoba menenangkan diri. Kepala perawat yang mengenalnya hanya tersenyum melihat kelakuan Rangga yang jelas panik, tapi tetap berusaha tenang. 1 jam berlalu. Kemudian 2 jam. Hingga akhirnya pintu ruang pemeriksaan terbuka lebar. Berlin keluar di antar dokter, dengan wajah yang tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Rangga mendekat cepat. "Gimana? Ada apa?" Dokter membuka masker. Ekspresinya sulit dijelaskan, antara takjub, lega, dan heran sekaligus. "Hasilnya luar biasa," dokter berkata. "Tumor yang sebelumnya berkembang agresif, sekarang berkurang drastis. Dalam hitungan medis, ini tidak masuk akal, Berlin." Berlin menutup mulut, air mata langsung menggenang. Rangga terdiam, dadanya naik turun cepat. Dokter melanjutkan, "Saya tidak mengatakan kamu sembuh total sekarang. Tapi perubahannya, setidaknya 70% membaik. Biasanya, untuk stadium akhir seperti kasusmu," ia menatap Berlin dalam-dalam. "Kami tidak pernah melihat perbaikan secepat dan sekuat ini." Berlin menangis, bukan karena sedih, tapi karena harapan yang tiba-tiba terasa begitu nyata. Rangga menunduk, mengusap sudut matanya diam-diam. "Obat apapun yang kamu konsumsi, pola hidup yang kamu jalani, atau dukungan emosional yang kamu dapatkan," dokter menatap Rangga secara tak langsung, "pertahankan. Itu bekerja jauh lebih baik daripada dugaan kami." Saat dokter pergi, Berlin menatap Rangga sambil tersenyum. "Semuanya, berkat kamu." Rangga menggeleng cepat. "Bukan aku. Itu kamu sendiri. Kamu yang kuat." Berlin menggeleng. "Tidak. Aku kuat karena kamu ada." Suasana menjadi hening. Rangga tidak tahu harus berkata apa. Ada rasa hangat yang mengalir melalui tubuhnya, rasa bahagia yang membuatnya sulit bernapas. Berlin mengelap air matanya dan memegang tangan Rangga. "Kamu ingat janjiku waktu itu?" bisiknya. "Kalau aku sembuh, aku mau jadi istrimu." Rangga tersentak, wajahnya memerah. "Berlin, kamu belum sembuh total. Tapi aku sedang menuju ke sana." Berlin menahan tangan Rangga lebih erat. "Aku ingin kamu tahu, aku tidak menunggu kesembuhan untuk mencintaimu. Itu sudah terjadi." Rangga menunduk, suara hatinya bergetar hebat. "Berlin, aku takut kamu menyesal nanti. Duniamu beda. Kamu cantik, kamu kaya, kamu berpendidikan, dan aku. Kamu," Berlin memotong dengan lembut, "adalah alasan aku hidup sampai hari ini." Rangga terdiam. Berlin melanjutkan, "Kalau aku hanya ingin kesembuhan, aku bisa beli obat termahal. Tapi aku tidak bisa membeli ketulusanmu, Rangga." Air mata jatuh lagi di pipi Berlin. Bukan karena sakit, tapi karena cinta yang tumbuh begitu kuat. "Saat aku sembuh total,
Saat hari itu benar-benar tiba, Berlin tersenyum kecil, tapi matanya bersinar mantap. Aku ingin kamu yang pertama aku temui. Rangga menggenggam tangannya, lama sekali, seolah takut momen itu hilang. Kalau begitu, bisik Rangga, aku akan tunggu hari itu. Sampai kapanpun. Malam hari, Berlin tidur dengan napas tenang. Tidak ada lagi jeritan rasa sakit seperti biasanya. Rangga duduk di sampingnya, memperhatikan wajahnya yang damai. Ia tidak perlu harta, tidak perlu dunia mewah. Cukup melihat Berlin hidup, itu sudah lebih berharga dari segalanya. Sebelum memejamkan mata di sofa, ia berbisik pelan. Aku janji, aku akan tetap di sini. Sampai kamu benar-benar sembuh. Sampai kamu siap, dan kalau takdir mengizinkan, sampai aku bisa genggam tanganmu di pelaminan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rangga dan Berlin sama-sama memejamkan mata dengan keyakinan yang sama. Keajaiban bukan lagi mimpi. Keajaiban sedang mereka jalani bersama.